Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu hadiyalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, puji syukur kehadirat Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali melalui audio di mana saja saudara-saudaraku berada, baik yang di perjalanan agar berhati-hati, kemudian yang sedang sakit semoga lekas sembuh, dan yang sedang bepergian hendaknya sampai tujuan dengan selamat hingga kembalinya. Selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Kita di dalam menjalani hidup kita hendaknya kita harus berhati-hati, karena sesungguhnya di zaman sekarang ini kita harus selalu waspada. Kalau dalam Islam itu sebenarnya dzikir itu adalah waspada. Waspada dalam arti selalu mengingat. Apa yang diingat? Ingat kepada Allah dan Rasulnya, ingat kepada Gusti Allah, dan sesungguhnya itu mempunyai makna yang sama. Dan kita hendaknya sebagai bangsa Indonesia yang adat istiadat multi daripada ras, maka sesungguhnya kita merupakan anugerah, dan anugerah itu hendaknya kita jaga agar dapat kita melestarikan untuk anak cucu kita di masa hadapan. Ini tiba saatnya saya menjawab pertanyaan saudara kita. Beliau dari lulusan S2 ya, di India, namun saya akan berusaha menjawab dari pertanyaan beliau, karena ini sesungguhnya merupakan manifestasi adanya sebuah pemahaman yang mungkin sesungguhnya ketika itu tidak masuk ke dalam ruang daripada pembicaraan. Namun pada saat ini saya akan berusaha untuk menjawab ataupun memberi pandangan, terutama bagi saya pribadi. Dan boleh saya bacakan. Yang satu, ada 3 pertanyaan. Apa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam atau duduk di singgasana arsy? Kemudian pertanyaan kedua, apa langit itu benar ada 7 lapis? Apakah dasarnya Al-Quran atau hadis? Dan yang 3, yang terakhir, dasar daripada rujukan hukum di dalam Islam adalah 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma, dan 4. Qiyas. Yang ditanyakan, menurut paham ajaran Wahabi, hanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis, apakah itu benar atau salah berobat? Dan minta contoh. Baiklah, dari pertanyaan ini sangat bagus dan sangat menarik. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin saudara-saudara sudah dapat memahami bahwa arti daripada pertanyaan tersebut mengatakan bahwa yang pertama adalah apakah benar Allah SWT bersemayam duduk di atas aras. Beliau menyampaikan di dalam surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas aras. Di sini menerangkan bahwa yang Maha Pengasih. Benar adanya bahwa Allah di sini, pemahaman tentang rububiyah Allah saya terangkan pada yang terdahulu. Pemahaman tentang uluhiyah, kemudian tentang mulkiyah. Rububiyah Allah itu dalam rangka memperkenalkan Rob atau mengatur, yang maha mengatur.
Mengatur artinya Rob. Dalam surat An-Nas, Robbinas, yang mengatur manusia. Dalam kaitannya dengan catatan ini, bahwa Rob itu yang mengatur. Yang mengatur tentang dirinya bahwa ada di aras. Di dalam surat At-Talaq 65 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahum fi sitati ayamin sumastawa alal arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'i afala tatazakkarun. Yang artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maaf, Quran surat As-Sajdah 32 ayat 4. Di dalam penciptaan alam semesta dalam 6 masa, maka yang Maha Pengasih, yang Rahman tadi sesuai surat Toha ada di aras, yaitu di Astawa, tempat yang paling tinggi. Saya jawab saja bahwa penyampai telah ketika yang dikatakan yang Rahman ada di atas arsy, ada sebuah tempat di mana bagi secara kafah atau mata telanjang itu tidak akan dapat kita capai. Kenapa demikian? Bahwa keterangan yang dikatakan Astawa, tempat yang tinggi, Sidratul Muntaha, tempat beliau duduk di singgasana ketika alam semesta diciptakan dalam 6 masa, kemudian hari ke-7 dia duduk di singgasananya, yaitu di ars. Dalam kalimat ayat kursi dikatakan, Wallahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah yang menghidupkan, hidup dan menghidupkan. Dalam surat kursi, ayat itu adalah tanda, sedangkan kursi itu yang duduk di kursi itu. Memang di dalam penglihatan secara batiniah bahwa yang dikatakan yang duduk di aras itu adalah dianya, waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulihi. Yang waladi arsala rasulahu bil huda, atau dikatakan tidak aku bangkitkan, tidak aku utus seorang rasul. Dalam pemahaman ini bukan Allah yang duduk di singgasana, tapi waladi arsala, yang diutus tadi itulah yang duduk di singgasananya. Karena dia adalah sebagai utusan, yaitu utusan Allah, bahwa dia kanan Allah, wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Dialah yang zahir dan dia yang batin, duduk di atas aras di singgasananya. Dan ketika penyampai menyampaikan ini, bahwa memberi keterangan bahwa karena aras itu di atas air, maka sesungguhnya dianya ada di atas air. Air itu mempunyai kandungan atau substansinya sebagai aras tadi. Kita tahu bahwa air itu mempunyai unsur hidrogen dan oksigen. Ketika mencapai kepada titik kesempurnaan, terjadilah H2O. Maka sehingga aras itu di atas air. Air di sini menyebutkan adanya nebula gas yang mengandung air, titik-titik air tadi,
Sehingga terjadinya penciptaan alam ini adalah dari nebula gas yang awalnya adalah gumpalan. Setelah menciptakan langit dan bumi, beliau duduk di atas singgasana. Dia sesungguhnya aras memang tidak dapat kita lihat dengan pandangan mata, namun yakinlah bahwa pertanyaan yang saudara sampaikan itu memang benarlah adanya, bahwa Allah ada di atas singgasananya. Jadi di sini arti dari bersemayam atau duduk. Yang dikatakan huwaladhi arsala, yang diutus. Dialah yang diutus. Hu tadi mengatakan adanya zat Allah yang maha jalal wal ikram. Kemudian dia mengutus, yaitu yang dikatakan arsala rasulahu bil huda, membawa petunjuk, bahwa di dalam petunjuk itu dia menunjuki dirinya, eksistensi dirinya menunjuki bahwa ini loh, bahwa saya ada di tempat itu. Bagaimana bentuk rupanya? Sesuai dengan Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini adalah raja daripada manusia. Kemudian Rob yang mengatur manusia, bahwa kesimpulan daripada Allah yang bersama yang duduk di atas aras, maka mengatakan bahwa yang duduk bukan Allah, namun yang bersama Allah itulah yang dikatakan huwaladhi arsala rasulahu bil huda. Jadi dianya yang membawa petunjuk, wadinil haq, yang benar, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya, tapi ini adalah kebenaran bahwa yang duduk, yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi beserta isinya, dialah memang duduk di atas singgasana. Kemudian yang kedua, apa langit itu benar ada 7 lapis, dan apakah dasarnya Al-Quran atau hadis? Di surat As-Sajdah sudah saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahatta bi kulli syai'in ilmi. Artinya Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq 65 ayat 12. Jadi benarlah bahwa penciptaan alam semesta ini adanya. Penggambaran daripada langit itu benar ada 7 lapis, maka sesungguhnya langit itu dalam bahasa secara akal pikir kita adalah tingkatan-tingkatan sebuah ruang-ruang. Yang dikatakan ruang di sini adalah ruang yang langit dan bumi luasnya sama. Jadi langit pertama sampai langit ke-7 mempunyai ruang yang luas. Itu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ditampilkan atau diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu lazi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi. Allah yang menciptakan 7 langit
dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Penciptaan ini di dalam peristiwa Isra Mi'raj diterangkan ketika baginda Muhammad Rasulullah di Baitul Ma'mur, di mana para malaikat muqarrabin ada bersamanya, bahwa Baitul Ma'mur yang dikatakan bangunan di langit 7, bangunan di langit yang ketujuh yang digunakan oleh para malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian itu adanya di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alna baita masabatan linnas wa amna wa takhisu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila ta'ifina baiti li ta'ifina wal akhifina wa ruqa'ud sujud. Dan ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul, muhasabah, dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Al-Baqarah 2:125. Kejadian Isra Mi'raj yang dikatakan naik ke langit, bahwa didapatinya 7 langit yang berlapis-lapis. Sudah kita ketahui bahwa langit pertama ketika Muhammad Rasulullah SAW, maka didapatinya di situ langit pertama adanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua Yahya bin Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Langit yang ketiga Yusuf alaihissalam, dan langit yang keempat Idris alaihissalam. Kemudian kelima Harun bin Imran, kemudian Musa bin Imran alaihissalam, dan yang ketujuh Ibrahim alaihissalam. Tadi kenapa kau dihuni oleh yang saya sebutkan tadi? Langit pertama itu Adam, itu mempunyai 10 kitab. Kemudian sudah Adam, Yahya 30 kitab. Kemudian Yusuf 60 kitab. Idris 10 kitab. Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Itu yang dapat kitab. Artinya bahwa di dalam ruang-ruang itu adalah bagaimana kita menggambarkan di alam semesta ini, di dunia ini adalah sebuah ruang. Ini RT 1, ini RT 2, ini RT 3. Karena masing-masing itu mengepalai wilayah yang ditugaskan. Nabi Adam juga mempunyai wilayah tersendiri, yaitu langit pertama, sebagai acuan bahwa beliaulah nanti di akhir zaman sebagai penanggung jawab daripada umatnya. Dan seterusnya, sampai kepada langit ketujuh, Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau juga nanti akan mempertanggungjawabkan umatnya. Kemudian Musa di langit kelima, keenam, juga demikian, bahwa bertanggung jawab pada yang di bawahnya atau umatnya. Bertanggung jawab kepada umatnya masing-masing, itulah nanti merujuk kepada satu baginda Muhammad Rasulullah SAW,
karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah, karena dia adalah Muhammad yang bersama Allah. Sebagai dikatakan tadi yang awal, waladhi arsala rasulahu bil huda. Sehingga ketika Adam menyampaikan 10 kitab, kemudian Idris 30 kitab, dan sampailah kepada Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tambah 4. Sehingga semua 114 surat terkumpullah di dalam satu kitab, namanya Kitab Al-Quran. Dan ini merujuk kepada kitab-kitab yang dahulu. Seandainya kita melihat naik pesawat di atas langit yang paling tinggi, tidak ada langit. Yang ada awang-awang. Kalau orang Jawa bilang awang-awang, adalah ruang kosong. Bahwa langit itu adalah pandangan daripada batas pandangan mata telanjang. Namun di dalam langit, keterangan di dalam Quran adalah sebuah fenomena ruang yang melingkupi dan mempunyai pemimpin sebagai juru selamat di masing-masing umat pada waktu itu. Begitu juga yang terakhir, bagaimana dengan kedudukan Muhammad Rasulullah SAW? Tentu karena beliau di langit yang paling tinggi, di Sidratul Muntaha, maka dikatakan bahwa umatnya lah yang menjadi umat yang mulia. Artinya umat yang hidup di masanya, beliau mendapatkan kebaikan yang agung, sehingga beliau menjamin kepada hambanya, kepada umatnya, karena beliau utusan Allah yang bertanggung jawab pada umatnya, maka kita harus berbangga hati bahwa sesungguhnya umat Muhammad ini, umat di zaman ini mempunyai kemuliaan antara di bawah Nabi Ibrahim dengan di atas Nabi Musa. Ini sebagai rujukan kita bahwa kemuliaan mana yang mulia? Bahwa umatan wasaton, umat mulia yang di dalam dada kamu. Bukan masalah fisik. Namun umat yang di dalam dada kamu adalah umat wasaton, umat mulia. Karena di dalam dada itu dari umat yang mulia. Kedudukannya di atas Musa dan di bawah Ibrahim. Pertanyaan ketiga, dasar hukum dalam Islam adalah Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini Wahabi hanya merujuk pada Al-Quran dan hadis. Apakah itu benar atau salah berobat? Bahwa ini dapat dimaknai kembali kepada Quran itu sendiri, bahwa terbagi daripada 3 komponen, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Di mana kita memandang apakah di mulkiyahkah, atau di rububiyah, atau di uluhiyah. Dalam pandangan Undang-Undang Dasar 1945, dalam ayat 30, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah untuk kesejahteraan rakyat. Itu untuk negara. Atau mulkiyah, katakannya sebuah negara, aturan sebuah negara. Namun di dalam aturan pribadi itu tidak berlaku. Bahwa surat 30, ayat 30 mengatakan hasil bumi, air, atau kekayaan alam adalah untuk kesejahteraan umat atau kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini sebagai salah satu. Jadi ada hal-hal yang kita menyangkut kepada antara rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Ini hendaknya perlu dipahami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, karena saya tahu beliau mungkin mengetes saja, karena saya tahu beliau mempunyai pandangan yang lebih. Semoga
kepada Allah dan Rasulnya, minta ampunan dan tobat serta bimbingannya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.